Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum memulai, alangkah baiknya jika klik subscribe dan like-nya dulu, dan biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Mari kita mulai ceritanya. Di antara hamparan sawah dan hutan jati yang membentang di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, terdapat sebuah desa tua bernama Wonoaji. Desa ini tidak tercatat dalam banyak peta, hanya dikenal dari mulut ke mulut dan menjadi rujukan bagi para peziarah spiritual yang mencari makom-makom wali tersembunyi. Di ujung desa berdiri sebuah makom sunyi, dikelilingi pagar bambu berlumut dan pohon beringin yang akar-akarnya mencengkeram tanah seperti tangan raksasa. Nama makom itu tak pernah disebut langsung oleh warga. Mereka hanya menyebutnya sebagai makom Mbah Tapa. Dan menurut kepercayaan turun-temurun, itu adalah makam dari seorang wali atau murid rahasia dari Wali Songo yang dahulu menolak dikenal dunia. Dimas, seorang mahasiswa arkeologi dari Universitas Negeri Surabaya, datang ke Wonoaji dengan niat menyusun skripsi tentang peninggalan spiritual di desa-desa Jawa. Ia mendapat informasi dari blog mistis bahwa di Wonoaji ada situs tua yang belum pernah diteliti secara akademik. Namun sejak menginjakkan kaki di desa itu, Dimas mulai merasakan kejanggalan. Setiap malam, azan berkumandang dari arah makom. Meski tak ada pengeras suara, suara itu lirih, seperti datang dari masa lalu. Warga desa enggan berbicara panjang soal makom itu. Bahkan Pak Darmin, kepala dusun, hanya berkata singkat saat ditanya, "Nak, kalau kamu mau selamat, jangan pernah tidur menghadap utara di sini." Dimas, yang terbiasa berpikir logis, mengabaikan peringatan itu. Ia mulai mencatat kondisi makom, menggambar ulang bentuk bangunannya, dan merekam suara di sekitar area makam. Namun malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia tiba, suara azan berubah. Bukan azan biasa, melainkan lengkingan lirih bercampur isak tangis. Saat Dimas membuka rekaman dari ponselnya, terdengar bisikan samar, "Jangan bangunkan aku." Dan esok harinya, seluruh pagar bambu di makom itu ditemukan roboh, seperti diterjang sesuatu dari dalam. Malam itu, hujan turun dengan deras di desa Kadilangu. Demak, suasana di dalam rumah Pak Darto menjadi semakin mencekam setelah kejadian aneh yang dialami oleh Dimas yang melihat sesosok lelaki berjubah putih dengan wajah penuh cahaya. Pak Darto segera mengingatkan anaknya untuk tidak menceritakan hal itu kepada siapapun. Namun, rasa penasaran Dimas tak terbendung. Ia yakin sosok itu adalah salah satu dari Wali Songo. Keyakinan itu muncul setelah ia melihat kain hijau yang terikat di tongkat sosok tersebut, sebuah simbol yang diyakini sebagai pertanda dari para wali. Keesokan paginya, Dimas memberanikan diri masuk ke gudang tua peninggalan almarhum kakeknya, Kiai Mukhlas. Gudang itu selalu terkunci. Namun, entah mengapa, pagi itu gemboknya sudah terbuka. Di dalam, ia menemukan tumpukan kitab tua yang terbungkus kain putih dan bertuliskan huruf Arab gundul. Salah satu kitab itu terasa memanggilnya. Kitab itu tidak memiliki judul, namun di sampulnya terdapat cap berwarna merah dengan simbol matahari berkaki 8 lambang yang pernah dilihat Dimas di makam Sunan Kalijaga. Tanpa ragu, Dimas membuka halaman pertama. Begitu halaman itu terbuka, angin kencang tiba-tiba berhembus dari dalam gudang. Padahal semua jendela tertutup rapat. Tinta dari tulisan di dalam kitab seakan hidup, bergerak sendiri dan membentuk kalimat. Barang siapa membuka tanpa izin, maka warisan langit akan menagih janji lama. Tubuh Dimas membeku, tangan gemetar, dan keringat dingin menetes deras dari dahinya. Ia hendak menutup kembali kitab itu, namun suara berat menggema dari dalam ruang kosong. "Janjimu belum lunas.
keturunan darah suci. Tiba-tiba lantai gudang retak dan cahaya keemasan muncul dari dalamnya. Dimas terseret ke dalam pusaran cahaya itu dan mendapati dirinya berada di tempat asing sebuah ruangan kuno dengan pilar batu dan ukiran lafaz Allah di setiap sisi. Seseorang berdiri di hadapannya. Wajahnya bercahaya, mengenakan sorban putih dan jubah panjang. Dimas, darahmu mengalir dari garis yang mulia, namun warisan itu tidak untuk disia-siakan. Dimas ingin bertanya, namun mulutnya terkunci. Suara itu melanjutkan, akan ada ujian, dan jika kau gagal, tidak hanya kau yang akan binasa. Seluruh desamu akan menjadi bayangan. Dalam sekejap, Dimas kembali ke gudang. Kitab itu tertutup kembali, dan di sampingnya kini tergeletak kain kafan yang basah dengan noda tanah merah. Sejak saat itu, Dimas tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam kembali turun di desa Kaliasa. Udara dingin mulai merayap dari sela-sela jendela rumah kayu tua yang kini dihuni oleh Raka dan Pak Hashim. Setelah kejadian malam sebelumnya saat Raka melihat sosok bayangan mengenakan jubah putih di dekat surau tua tidur menjadi hal yang mustahil baginya. Setiap suara malam seakan menggema dengan peringatan tak kasat mata. Pagi harinya, Pak Hashim mengajak Raka ke sebuah lokasi yang jarang dikunjungi, warga sebuah makam kuno yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan seorang wali yang dahulu dikenal sebagai Al-Maghribi. Menurut cerita turun-temurun, beliau adalah salah satu utusan awal penyebar Islam di tanah Jawa yang tidak termasuk dalam daftar resmi Wali Songo, namun sangat dihormati oleh para santri dan penduduk lokal. Dulu, tempat ini ramai diziarah, ujar Pak Hashim sambil menunjuk makam yang tertutup lumut dan belukar. Tapi sekarang, tidak banyak yang datang. Banyak yang lupa akan jasa dan pesan-pesan beliau. Raka mengamati sekitar. Tempat itu terasa berbeda. Ada keheningan yang tidak biasa, bukan sekadar sepi, melainkan sunyi yang dalam. Seolah tanah ini masih menyimpan jejak langkah sang wali. Di ujung area makam, Raka melihat sebongkah batu nisan tak bernama. Pak Hashim menjelaskan bahwa nisan itu dulunya bertuliskan aksara Arab Jawi. Namun entah kenapa, kini telah terkikis sepenuhnya. Saat Raka hendak menyentuh nisan itu, angin tiba-tiba berembus kencang. Daun-daun beterbangan dan terdengar suara gemerisik, seperti bisikan dari masa silam. Raka terpaku. Ia mendengar suara samar. Jangan biarkan warisanku terkubur dalam diam. Pak Hashim segera menarik Raka menjauh dari nisan itu. Wajahnya tegang. Kau mendengarnya juga ya? Gumamnya. Raka mengangguk pelan. Hari itu menjadi titik balik. Pak Hashim mengungkapkan bahwa Al-Maghribi pernah meninggalkan manuskrip kuno berisi ajaran, doa, dan peringatan akan datangnya masa kelam bila peninggalannya dilupakan. Manuskrip itu tersimpan di dalam kotak kayu tua di rumah Pak Hashim. Namun konon hanya dapat dibuka oleh orang yang terpanggil. Aku percaya itu kamu, Ra, ujar Pak Hashim penuh keyakinan. Kau tidak datang ke desa ini tanpa alasan. Malamnya, Raka tak bisa tidur. Ia menatap lenggit-lenggit kamar sembari mendengar suara. Denting lonceng kecil suara yang tidak berasal dari manapun. Saat ia bangun dan mengintip keluar jendela, ia melihat sosok berjubah putih berdiri diam di bawah pohon beringin tua mengarah ke rumah Pak Hashim. Ketika mata mereka bertemu, sosok itu mengangkat tangannya menunjuk ke arah langit, lalu menghilang dalam sekejap. Raka tahu perjalanannya baru saja dimulai, dan kali ini ia tak hanya menelusuri jejak seorang wali, tapi juga menghadapi warisan spiritual yang berbahaya jika diabaikan. Langit sore di desa Gunung Jati mulai berubah muram. Meski matahari belum tenggelam, udara mendadak terasa lebih berat, seolah menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Sunyi, terlalu sunyi.
bahkan suara burung pun tak terdengar. Kiai Mahfudz melangkah pelan menyusuri pematang sawah. Diikuti Sunan Kudus dan Raffi, mereka menuju sebuah batu besar yang terletak di tengah kebun bambu. Batu yang sudah lama dianggap keramat dan tak boleh disentuh. Batu ini, ujar Kiai Mahfudz sambil menyentuh permukaannya yang kasar dan dingin, konon menyimpan pesan terakhir dari Sunan Gunung Jati yang tak pernah sempat dituliskan. Raffi menelan ludah, matanya tak lepas dari batu itu. Apakah ini ada hubungannya dengan mimpi-mimpi aneh yang aku alami, Kiai? Sunan Kudus menatap Raffi dalam-dalam. Itu bukan sekadar mimpi. Kau telah dipilih untuk melihat yang tak bisa dilihat orang biasa. Dan malam ini kita akan buka segelnya. Saat langit berubah semakin kelam, Kiai Mahfudz mulai membaca doa-doa dalam bahasa Arab kuno. Suara lirihnya seolah memecah keheningan yang membatu. Lalu tiba-tiba batu itu bergetar halus, nyaris tak terdengar namun cukup untuk membuat bulu kuduk Raffi berdiri. Retakan halus muncul di bagian tengah batu. Dari dalamnya keluar semburat cahaya merah samar, memantulkan simbol-simbol aneh yang mulai bergerak seperti hidup. Raffi merasa seolah disedot ke dalam kilasan masa lalu dia. Melihat sosok berjubah putih yang duduk bersila dikelilingi oleh para muridnya. Salah satu murid itu memiliki wajah yang sangat mirip dengannya. Wasiat Sunan Gunung Jati, bisik suara yang tak jelas dari arah batu, hanya bisa diwariskan pada darah keturunannya. Kau, Raffi, adalah satu-satunya kunci. Tiba-tiba tanah bergetar ringan, angin berdesir kencang, dan dari kejauhan terdengar suara seperti bisikan doa dan ratapan. Malam pun jatuh dengan cepat, dan dari balik gelapnya pohon bambu muncul bayangan tinggi besar, seolah mengawasi dari dunia lain. Dia datang, ujar Kiai Mahfudz dengan suara bergetar. Penjaga perjanjian, kita harus siap. Desa Giriwangi mulai kehilangan ketenangan. Hawa panas tak wajar menyelimuti malam-malam mereka, dan suara gamelan yang seharusnya hanya terdengar dari langgar tua, kini mengalun dari arah bukit tempat makam Sunan Lemah Duwur berada. Warga mulai menyadari sesuatu yang terkunci selama berabad-abad sedang terbuka perlahan. Pak Syakir, sesepuh desa, mendatangi Ki Wiryo dengan wajah pucat. 2 ekor ayam jago dan 1 kambing hitam ditemukan mati di dekat batu watu lumbung. Dada mereka terkoyak dan darahnya membentuk pola seperti tapak tangan raksasa. Wajah Ki Wiryo mengeras. Ia tahu itu bukan ulah binatang biasa, melainkan pertanda bahwa sosok penjaga lama sedang terbangun. Di rumah panggung tua milik keluarga Mawardi, Nimas, cucu perempuan Pak Mawardi yang baru pulang dari kota, mulai mengalami mimpi-mimpi ganjil. Ia bermimpi berjalan menyusuri lorong gua bercahaya merah darah, di mana suara lantunan syahadat bercampur dengan ratapan bayi. Dalam mimpi itu, ia selalu bertemu sosok lelaki tua berjubah putih yang mengisyaratkan untuk kembali ke sumbernya. Anehnya, setiap bangun, ia mendapati kaki dan lengannya kotor tanah. Setelah berkonsultasi dengan Ki Wiryo, diketahui bahwa garis keturunan Nimas ternyata terhubung langsung dengan murid dari salah satu wali yang dulu mengunci gerbang gaib di bawah Bukit Giriwangi. Darahmu memanggilmu untuk menebus apa yang pernah dilakukan nenek buyutmu. Kau adalah jembatan, ujar Ki Wiryo dengan nada berat. Malam itu, Nimas, Ki Wiryo, dan Pak Syakir memutuskan untuk melakukan tirakat di sekitar kompleks makam Sunan Lemah Duwur. Namun, setibanya mereka di sana, suasana berubah drastis. Lampu minyak tiba-tiba padam dan kabut hitam pekat turun dengan cepat, menyelimuti mereka hingga tak bisa melihat apapun, kecuali cahaya samar dari batu nisan yang retak. Dari kegelapan, terdengar suara berat dan bergetar. Keturunan yang memecah janji telah kembali. Apakah kau siap
menanggung dosa leluhurmu? Tiba-tiba, tanah berguncang. Batu-batu lumbung terbelah perlahan, memperlihatkan pintu batu bertuliskan huruf Arab kuno bercampur aksara Jawa. Ki Wiryo memejamkan mata dan berucap, "Inilah permulaan dari penghakiman." Malam itu hujan kembali turun, membasahi pelataran masjid tua yang kini menjadi pusat kegelisahan warga desa. Leran, suara gemuruh petir menyatu dengan angin yang berhembus kencang, menggoyangkan dedaunan dan membuat bayang-bayang pohon menari mencekam di dinding rumah-rumah warga. Setelah penemuan nisan tua bertuliskan nama Maulana Ishak di belakang masjid, Ustadz Ghazali tak lagi bisa tidur nyenyak. Ia merasa ada yang memanggilnya tiap malam. Suara lirih, seolah berasal dari lorong waktu yang terhimpit di antara masa lalu dan masa kini. Ia tak berani menceritakannya pada siapapun, kecuali kepada Arman dan Pak Fadlan. Mereka bertiga berkumpul di ruang dalam masjid. Pak Fadlan membawa lembaran-lembaran manuskrip tua yang ia temukan di balik dinding kayu ruang imam, tersembunyi dalam celah yang hanya bisa dibuka dengan ayat tertentu. Lembaran itu bertuliskan bahasa Arab Pegon, berisi syair dan peringatan dari seorang ulama yang menyebut dirinya sang penjaga rahasia wali. Ini bukan sekadar sejarah, ini pesan terakhir, ujar Pak Fadlan sambil menunjukkan halaman dengan cap merah menyerupai darah kering. Jika pintu ke makam rahasia dibuka tanpa izin yang sah, maka ruh para penjaga akan gelisah. Mereka akan datang menagih janji yang dulu pernah diingkari oleh keturunan pengkhianat. Arman yang selama ini skeptis mulai merasakan kejanggalan. Malam-malam terakhir, ia sering bermimpi bertemu seorang lelaki tua berjubah putih dengan mata berkaca-kaca. Lelaki itu tak pernah bicara, hanya menunjuk ke arah belakang masjid, lalu menghilang dengan desahan lirih seperti angin yang tersangkut di celah jendela. Aku rasa, kita harus masuk ke ruang bawah tanah yang terkunci itu, bisik Arman. Ustadz Ghazali mengangguk. Malam Jumat ini, kita buka dengan doa. Bila benar ini pesan para wali, kita harus menghormatinya. Dan malam itu pun tiba. Dengan membawa kitab kuno dan lampu minyak, mereka membuka pintu kecil di belakang ruang wudhu. Tangga batu menurun, curam menuju ruang bawah tanah yang lama terkunci. Bau tanah basah bercampur dupa tua menyambut mereka. Dindingnya dipenuhi ukiran kaligrafi dan simbol-simbol aneh yang tak dikenal. Di ujung lorong sempit itu, mereka menemukan pintu kayu besar dengan paku besi menonjol. Tertulis, hanya yang bersih hatinya dapat membuka rahasia ini. Ustadz Ghazali membaca doa-doa dari kitab tua itu, lalu menyentuhkan telapak tangannya ke pintu. Gemuruh lirih terdengar. Pintu itu membuka perlahan, menghembuskan udara dingin yang membuat lilin mereka hampir padam. Di dalamnya, mereka menemukan ruangan batu berbentuk bundar. Di tengahnya terdapat pusara tanpa nama, dikelilingi lilin hitam yang sudah padam. Tapi yang paling mengejutkan adalah ukiran di dinding. Potret wajah 9 orang berjubah. Salah satunya sangat mirip dengan Arman. Ini tidak mungkin. Arman bergumam, tubuhnya gemetar. Kenapa wajah itu seperti aku? Tiba-tiba dari balik pusara terdengar bisikan. Janji belum ditepati, darah belum ditebus. Malam di desa Kembangarum terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya, dan suara jangkrik yang biasanya meriah terdengar pelan, seperti berbisik. Setelah penemuan batu pusaka berukir lambang wali, Mbah Karim memutuskan untuk memanggil seseorang dari luar desa, seorang ahli sejarah dan spiritualis dari Demak bernama Kiai Mahfud. Orang yang dipercaya pernah menelusuri jejak para wali Songo secara langsung. Kiai Mahfud datang dengan kereta tua dan seorang muridnya yang pendiam bernama Anwar. Begitu sampai di pelataran rumah
Mbah Karim. Ia langsung memandangi batu itu, lalu menunduk hormat tanpa berkata-kata. Ini bukan sembarang pusaka, ucapnya pelan. Ini adalah pecahan dari petilasan Sunan Kudus yang dulu hilang saat perang besar meletus antara kerajaan Demak dan Mataram. Menurut penjelasan Kiai Mahfudz, pusaka ini merupakan jimat pelindung desa yang diberikan oleh Sunan Kudus pada salah satu santrinya yang tinggal di daerah tersebut. Namun, setelah keturunannya melupakan ajaran sang wali dan justru menggunakan pusaka itu untuk keperluan duniawi, kekuatannya tersegel dalam tanah, menunggu waktu untuk bangkit kembali. Bukan kebetulan batu ini ditemukan sekarang. Sesuatu sedang bergerak di dimensi lain, kata Kiai Mahfudz dengan suara berat. Malam itu, Kiai Mahfudz melakukan ritual di depan batu pusaka. Ia menaburkan bunga 7 rupa, menyalakan dupa, dan membaca doa-doa kuno dari kitab warisan Sunan Kalijaga. Saat bacaan mencapai puncak, tiba-tiba angin bertiup kencang dari arah bukit. Api obor yang menyala mulai menari liar, dan cahaya di sekeliling batu mendadak berubah kehijauan. Lalu, suara lirih terdengar dari balik gelap, seperti tangisan atau lantunan tembang kuno Jawa. Semua yang hadir membeku. Mata Anwar berkaca-kaca, tubuhnya gemetar hebat. Ada arwah yang belum tenang. Salah satu keturunan santri itu masih hidup. Dan ada di antara kalian, ujar Kiai Mahfudz dengan mata tajam, menatap ke arah Rama anak muda desa yang selama ini banyak membantu. Rama kaget. Ia tak tahu apa-apa soal leluhurnya. Tapi malam itu, semuanya berubah. Dalam tidurnya, ia bermimpi masuk ke dunia asing padang ilalang di bawah bulan merah darah, dan seorang lelaki berjubah putih berdiri di ujung jalan, memanggilnya sambil berkata, warisan ini bukan hanya darah, tapi juga beban dan jalan menuju terang atau kehancuran. Rama terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan luka kecil di telapak tangan kirinya, berbentuk simbol yang sama seperti ukiran di batu pusaka. Malam kembali turun di lereng Gunung Muria. Suara jangkrik bersahut-sahutan, namun di antara mereka terdengar alunan gamelan samar dari arah utara. Suara itu tidak berasal dari desa manapun seolah, berasal dari balik tanah dan akar. Raka dan Kiai Mustafa melanjutkan perjalanan menuju tempat yang disebut oleh Kiai Raden Karim dalam mimpi. Mereka harus menemukan Goa Langgar, sebuah gua tersembunyi yang menurut legenda menjadi tempat para wali menyembunyikan kidung pamungkas, sebuah doa dalam bentuk tembang yang konon bisa membuka gerbang alam gaib. Namun untuk sampai ke sana, mereka harus melewati Lembah Watu Kelir, daerah yang dikeramatkan karena diyakini menjadi wilayah para penjaga tak kasat mata. Udara di lembah terasa berat dan langkah kaki mereka sering terasa seperti menginjak bayangan. Angin berdesir dengan suara lirih seperti bisikan yang tak dimengerti. Tiba di mulut gua, aroma dupa dan tanah basah menyambut mereka. Kiai Mustafa membuka kitab tua peninggalan ayahnya. Di situ tertulis bahwa hanya suara yang bersih dari niat duniawi yang mampu membangunkan kidung tersebut. Raka diminta untuk membacakan bait demi bait, sementara Kiai Mustafa menjaga lingkaran doa. Begitu bait terakhir dilantunkan, dinding gua bergetar perlahan. Suara gamelan yang tadi samar kini terdengar jelas, dan dari dasar gua muncul cahaya keemasan membentuk tulisan aksara Arab Pegon yang menyala di udara. Tapi dari celah batu muncul bayangan hitam tinggi membawa hawa dingin menusuk tulang. Dia penjaga kidung itu, gumam Kiai Mustafa. Raka, jangan mundur, lanjutkan kidungnya. Bayangan itu mencoba menghalangi, tapi ketika Raka melanjutkan nyanyiannya, wujud bayangan tersebut berangsur larut dalam udara seperti kabut pagi yang terhapus cahaya. Saat kidung selesai, cahaya menghilang, menyisakan gulungan naskah kecil
bersampul. Kulit kidung pambuko, kabeh kitab warisan. Wali yang dipercaya hanya bisa dibaca oleh orang yang telah dibuka matanya. Namun satu hal belum mereka sadari, membuka kidung ini berarti membuka jalan lain. Jalan yang juga akan diikuti oleh mereka yang ingin menguasai kekuatan para wali dengan maksud yang gelap. Malam itu sunyi, angin seolah takut menyentuh dedaunan, dan hanya suara langkah kaki Fatimah dan Ki Bahar yang bergema di antara pepohonan. Mereka berjalan menyusuri jalur sempit di balik reruntuhan pondok pesantren lama yang konon telah ditinggalkan sejak tragedi pembantaian santri tahun ke-1821. Jalur ini disebut tanah terlarang oleh penduduk sekitar karena dipercaya sebagai wilayah kekuasaan makhluk halus, penjaga rahasia, wali yang disembunyikan. Jangan bicara apapun kalau sudah melewati batu besar itu, bisik Ki Bahar, menunjuk sebuah batu nisan tua yang tertutup lumut, berdiri miring seperti lelah menanggung dosa masa lalu. Fatimah hanya mengangguk, menahan napas, dan mengikuti langkah kaki Ki Bahar yang terasa semakin berat. Langit di atas mereka tampak hitam pekat, tanpa bintang, seolah alam enggan menyaksikan apa yang akan mereka temukan. Sesampainya di tengah area terlarang, mereka menemukan semacam altar batu, dihiasi dengan bekas sesajen kering dan tulisan Arab gundul yang sudah nyaris terhapus. Ki Bahar menyentuhnya perlahan, membaca dalam hati, lalu menoleh pada Fatimah. Ini bukan tempat biasa. Ini adalah mihrab, jasad tempat terakhir waliullah itu bersembunyi sebelum ajalnya. Direnggut karena dikhianati. Jelasnya, tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar pelan. Suara jeritan wanita samar terdengar dari balik pepohonan. Fatimah gemetar. Suara itu seperti tangisan atau rintihan. Katanya terbata. Tanpa peringatan, bayangan hitam setinggi 2 meter muncul di sisi kanan mereka. Matanya merah menyala. Tubuhnya tertutup jubah compang-camping. Dan dari mulutnya keluar bisikan yang menyebut nama Ki Bahar berulang kali. Ba-ar. Ki Bahar segera merapal doa, memegang tasbih kayu cendana yang diberi gurunya dulu. Lalu menyuruh Fatimah berjongkok. Dia penjaga, aku harus bicara dalam bahasa mereka. Dengan lantang, Ki Bahar mengucapkan bait-bait dalam bahasa Jawa kuno yang menggema aneh di udara. Bayangan itu berhenti, lalu perlahan berubah menjadi sosok lelaki berjubah putih dengan wajah rusak terbakar. Aku adalah Syekh Zubair, satu dari 9 wali yang dilupakan. Suaranya serak seperti batu digesek. Fatimah terkejut. Sosok itu adalah yang selama ini dicari. Syekh Zubair, wali yang namanya sengaja dihapus dari sejarah karena keberadaannya dianggap mengancam kekuasaan koloni. Ia meninggal dibakar hidup-hidup di tempat ini setelah dituduh menyebarkan ilmu hitam. Padahal yang ia ajarkan hanyalah ilmu mahrifat tingkat tinggi yang tak dipahami banyak orang. Apa yang kau cari di tempat terkutuk ini, Bahar? Tanya Syekh Zubair. Kini berjalan mendekat dengan langkah berat, seperti menahan luka masa lalu. Kebenaran, Syekh, dan damai untuk arwahmu, jawab Ki Bahar menunduk hormat. Syekh Zubair menatap langit. Damai tak akan datang sebelum semua anak cucuku tahu kebenaran. Kuburku bukan di sini. Aku dikubur di tengah kuburan Belanda yang kini dijadikan taman kota. Seketika itu juga angin berhenti. Bayangan Syekh Zubair menghilang dan altar batu itu terbelah sedikit, memperlihatkan secarik kitab berbalut kulit kambing yang tampak utuh. Meski telah dikubur berabad-abad, Fatimah menahan air mata. Ia tahu perjalanan mereka belum selesai, justru baru saja dimulai. Langit di atas dusun Mambulan perlahan lehen, berubah menjadi kelabu. Matahari telah tenggelam di balik deretan bukit.
dan kabut mulai merayap turun menutupi jalan tanah yang mengarah ke perkampungan. Ranu, Ahmad, dan Pak Mufid baru saja menyelesaikan wirid malam di langgar kecil peninggalan Sunan Bonang yang terletak di puncak bukit. Mereka bertiga memutuskan untuk pulang sebelum malam semakin larut. Namun, langkah mereka tertahan saat menemukan jalur yang biasa mereka lewati kini tertutup semak belukar tebal yang sebelumnya tidak ada. Pak Mufid mengerutkan dahi. Ini tidak benar. Jalur ini selalu bersih. Kita harusnya sudah melihat gapura kayu perbatasan dusun. Ahmad menyorotkan senter ke depan. Tapi cahayanya sialuala terhisap kabut. Pak, coba kita balik lagi saja, saran Ranu. Suaranya bergetar. Tapi saat mereka menoleh ke belakang, jalan yang barusan mereka lewati pun lenyap, digantikan oleh rimbunnya hutan bambu yang tampak tua dan asing. Astagfirullah, kita sedang diuji, bisik Pak Mufid sambil menggenggam tasbihnya erat. Suara angin tiba-tiba berubah menjadi bisikan samar. Ranu mendengar namanya dipanggil lirih, seolah berasal dari balik batang pohon tua. Ia mencoba menepis rasa takutnya, tapi kakinya seperti tertarik untuk melangkah. Jangan berpencar, teriak Pak Mufid saat Ranu mulai berjalan ke arah suara. Ahmad segera menarik Ranu kembali. Itu bukan suara manusia, Ron. Fokus ke bacaanmu. Langkah mereka kini dipenuhi zikir dan doa, berusaha tetap dalam satu barisan. Tiba-tiba dari balik pepohonan muncul sosok hitam besar, bertubuh bungkuk dengan wajah tertutup rambut. Matanya merah menyala dan mulutnya mengeluarkan suara geraman rendah. Pak Mufid langsung mengangkat tangannya dan mengucap, Allahu Akbar. Sosok itu mengerang keras, lalu lenyap bersama kabut tebal yang menyelimuti sekeliling mereka. Beberapa menit kemudian, kabut perlahan menipis. Di kejauhan, terlihat samar-samar gapura kayu khas dusun Mambulan. Mereka bergegas ke sana tanpa berbicara sepatah kata pun. Sesampainya di gapura, waktu terasa berjalan lambat. Langit masih kelabu. Tapi ketika mereka melewatinya, azan subuh terdengar dari kejauhan. Mereka baru sadar bahwa perjalanan yang terasa hanya 1 jam ternyata telah berlalu semalam penuh. Pak Mufid memandang langit. Itu bukan jalan biasa. Kita diuji lewat jalur gaib. Dan aku yakin ini belum yang terakhir. Ahmad dan Ranu saling pandang. Dada mereka masih bergemuruh karena ketegangan yang belum hilang. Tapi keduanya tahu satu hal. Perjalanan mereka belum selesai. Masih ada misteri besar yang harus mereka hadapi. Sesuatu yang lebih gelap yang berakar dari masa lalu leluhur mereka sendiri. Kabut di hutan Alas Muria malam itu terasa jauh lebih tebal dari biasanya. Langit tertutup mendung, seolah langit pun menolak untuk menyaksikan apa yang akan terjadi malam itu. Hanya cahaya samar dari lentera tua yang digenggam Mbah Raga yang membimbing langkah rombongan menuju tempat terakhir yang ditunjukkan dalam mimpi. Kiai Basir, sebuah candi kecil tua tersembunyi dalam jantung hutan, disebut sebagai Sendang Asih Songo. Langkah mereka berat. Setiap pohon di sekeliling mereka seakan bergerak pelan, seolah menyaksikan dan menanti kehancuran atau kebangkitan. Rasa dingin menusuk sampai ke tulang. Sumarno, yang sejak awal perjalanan sudah terlihat paling gugup, terus membaca doa dengan suara gemetar. Setibanya di tempat itu, mereka disambut oleh sebuah punden batu kuno yang hampir tertutup akar dan lumut. Di tengahnya terdapat lubang kecil yang terus-menerus mengalirkan air jernih sendang itu. Tapi airnya kini menghitam pekat dan berdiri di sekelilingnya adalah 9 sosok berjubah hitam, makhluk-makhluk yang pernah disebut oleh Mbah Raga sebagai bayangan pengkhianat. Wajah mereka tidak terlihat, hanya kegelapan yang membentuk siluet. Mereka tidak berbicara, tapi bisikan mereka menggema di kepala semua orang yang hadir. Kalian datang terlambat. Mbah Raga melangkah maju, mengangkat tongkat kayu
yang diikat dengan untayan benang merah dan potongan surban milik wali terdahulu. Kami bukan terlambat. Kami datang tepat ketika waktu memanggil. Tiba-tiba langit menggelegar, petir menyambar, tetapi tak menyentuh tanah. Sinar itu malah menyatu ke arah Sendang. Dan dari situ perlahan muncul sesosok cahaya wujud yang menyerupai Kiai Nur Wahid. Tapi kali ini matanya bersinar terang dan tenang. Waktu kalian telah datang, suaranya menggema dari cahaya itu. Satu di antara kalian harus menjadi perantara terakhir. Semua menatap bingung. Sampai akhirnya Kiai Basir melangkah ke depan. Biarkan aku, ucapnya dengan suara pelan tapi mantap. Semua dosa para pengkhianat harus dibayar. Jika harus dengan jiwaku, aku rela. Cahaya menyambutnya. Tubuh Kiai Basir melayang pelan dan tubuhnya mulai berpijar sebelum lenyap menyatu dalam Sendang. Seketika, sosok-sosok berjubah hitam itu menjerit-jeritan yang tidak berasal dari dunia ini. Satu persatu, mereka terbakar oleh cahaya yang terpancar dari Sendang. Hingga akhirnya semuanya sirna dan hutan kembali hening. Mbah Raga jatuh berlutut, menangis. Sudah berakhir. Namun sebelum mereka pergi, air Sendang yang hitam berubah menjadi bening. Di dasarnya tampak batu bertuliskan kalimat dalam aksara Jawa kuno, Wasis Onggon Nyawang, Mung Ting Resik Atine. Hanya yang bersih hatinya yang dapat melihat kebenaran. Mereka pun pulang. Tapi mereka tahu tidak ada kepulangan yang sepenuhnya utuh. Satu dari mereka telah menjadi bagian dari cahaya. Dan selama hutan Alas Muria masih berdiri, kisah ini akan terus hidup. Malam itu, setelah hilangnya Kiai Basir ke dalam cahaya suci, hanya keheningan yang tersisa di sekitar. Sendang Asih Songo, Mbah Raga, dan Sumarno berdiri membatu, masih terpaku pada peristiwa yang baru saja terjadi. Namun, suasana segera berubah. Udara menjadi dingin. Kabut menyelimuti area, seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kepergian seorang wali. Ini belum selesai, gumam Mbah Raga. Matanya menyipit, menatap bayangan yang mulai bergerak dari balik pohon-pohon besar. Dari dalam kabut muncul sosok berjubah putih. Wajahnya tertutup selendang halus, melayang tanpa suara. Sumarno mundur satu langkah, tapi Mbah Raga mengangkat tangan, memberi isyarat untuk tetap tenang. Aku adalah penjaga gerbang antara dunia manusia dan alam gaib. Suara sosok itu terdengar seperti gema di dalam kepala mereka, bukan melalui mulut. Sumarno menelan ludah. Apakah Anda yang menjaga Sendang Asih Songo selama ini? Sosok itu mengangguk perlahan. Sumur ini bukan hanya tempat keramat, tapi gerbang. Di baliknya tersegel perjanjian lama antara Wali Songo dan makhluk penjaga dunia bawah. Kiai Basir telah menyempurnakan kembali ikatan itu dengan mengorbankan dirinya. Mbah Raga terdiam. Matanya menatap air sumur yang kini jernih dan tenang. Lalu apa yang harus kami lakukan? Menjaga cerita ini tetap hidup. Jangan biarkan manusia serakah menggali apa yang seharusnya tetap tersembunyi. Sendang Asih Songo telah tertidur kembali. Namun, jika terusik, ia akan bangkit, membawa kutukan yang jauh lebih dahsyat. Seketika, sosok itu menghilang bersama kabut yang perlahan tersapu angin. Hening kembali menyelimuti malam. Sumarno menatap Mbah Raga. Apa kita akan tetap di sini? Tidak, jawab Mbah Raga. Kita akan pergi, tapi hanya untuk sementara. Karena tempat ini akan selalu butuh penjaga. Mereka pun berjalan menjauh dari sumur, meninggalkan cahaya rembulan yang kini memantul tenang di atas permukaan air. Tak ada yang tahu kapan gerbang itu akan terbuka lagi. Tapi satu hal pasti, rahasia Wali Songo belum sepenuhnya terungkap. Langit di atas Sendang Asih Songo kini berwarna kelabu, seolah tahu bahwa malam ini akan menjadi penutup dari segala misteri yang selama ini tersembunyi. Embun dingin menetes pelan
dari pucuk daun, dan suara jangkrik seakan terhenti, memberikan ruang bagi keheningan yang mencekam. Mbah Raga berdiri di tepi sendang bersama Sumarno. Setelah pertemuan mereka dengan sosok penjaga gaib, keduanya tidak lagi memandang tempat ini sebagai sekadar sumber air suci. Mereka kini tahu bahwa di balik tenangnya permukaan air itu tersembunyi sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya, gerbang menuju dunia lain yang hanya ditutup oleh perjanjian tua para wali. Sumarno, kata Mbah Raga, lirih. Suaranya serak dimakan usia. Aku rasa tugasku hampir selesai. Tapi kamu harus melanjutkan ini semua. Sumarno terdiam. Lelaki muda itu tidak pernah menyangka hidupnya akan bersinggungan dengan dunia mistik, apalagi harus menjadi penjaga warisan para Wali Songo. Tapi pengalaman ini telah mengubahnya. Dia bukan lagi sekadar wartawan investigasi yang mencari cerita viral. Kini, dia adalah saksi dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tiba-tiba, dari balik semak, muncul Ki Suro, tetua desa yang dulu menyuruh Sumarno untuk menjauhi tempat ini. Namun kini, wajahnya tidak lagi menunjukkan kemarahan, melainkan ketakutan. Kalian sudah membangunkan sesuatu, ucap Ki Suro. Tadi malam, di rumahku, bayangan hitam berdiri di ambang pintu. Itu bukan manusia. Mbah Raga memejamkan mata. Gerbangnya mulai retak. Mereka bertiga berdiri mengelilingi sendang. Mbah Raga mengambil sebuah kendi kecil yang sejak tadi ia bawa. Di dalamnya air dari 7 sumber suci yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Aku akan menyelesaikan ritual penguncian terakhir, tapi butuh pengorbanan, ucapnya, dan darah keturunan penjaga asli. Sumarno menatap Mbah Raga, lalu Ki Suro, lalu akhirnya menunduk dalam diam. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa kata, ia menyayat telapak tangannya dan meneteskan darah ke dalam kendi. Air dalam kendi itu langsung bergetar, memunculkan cahaya lembut berwarna biru pucat. Mbah Raga menuangkan air tersebut ke dalam sendang sambil membaca doa-doa kuno yang hanya diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Saat tetes terakhir jatuh, tanah bergetar pelan dan suara gemuruh terdengar dari dasar sendang. Di kejauhan, terdengar lenguhan suara makhluk yang telah lama dikurung. Tapi kemudian, sunyi. Gerbang kembali terkunci. Sekarang semuanya bergantung padamu, ucap Mbah Raga ke Sumarno. Jangan pernah biarkan siapapun menyentuh tempat ini lagi. Beberapa bulan berlalu. Sumarno kini tinggal di desa, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan menjaga sendang dalam diam. Ia menulis kisah ini bukan untuk disebarkan sebagai berita, tapi sebagai catatan warisan nagar. Suatu saat nanti, ketika dunia mulai melupakan, ada seseorang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik rindangnya pohon-pohon tua dan tenangnya permukaan air sendang. Rahasia besar tetap tersembunyi. Sendang Asi Songo tetap berdiri, tenang, sunyi, tapi tak pernah sepenuhnya aman. Dan di malam-malam tertentu, jika kamu berdiri cukup dekat, kamu bisa mendengar suara pelan dari dalam air. Kami masih di sini.